1 ayat 21 sampai 23. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri ya, bacanya ya. Ini hari Minggu pertama di bulan Desember. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan dengan menjelang akhir tahun 2020 setelah mengawali dengan berbagai pergumulan ya. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Saya baca ayat 21, lalu Bapak baca ayat 22, lalu nanti ibu-ibu baca 23 dan calon ibu ya. Jadi kita bagi, saya lalu bapak dan calon ibu-ibu dan ibu ya. Saya mulai ya, ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya segenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak laki-laki itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ini menjelang Natal Bapak Ibu ya. Saya sama istri saya kemarin cari monja, cimol ya. Nggak bisa beli yang baru, beli yang bekas kan gitu ya. Tetapi yang bagus kita dapat, karena kita Bapak Ibu, saya suka ketemu artis di tempat saya belanja baju itu, artis yang syuting di Cipanas, suka saya ketemu, sama-sama belanja monja, cimol ya gitu ya. Betul. Baik, kadang-kadang saya mendengar celotehan mereka, ada yang menanyakan, dari mana Mbak? Oh lagi syuting di Cipanas, mumpung lagi syuting jadi kesini cari pakaian. Daripada ke luar negeri katanya biayanya banyak, lebih baik belinya di sini. Ya puji Tuhan yang begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal adalah perayaan besar umat Katolik dan juga umat Kristen Protestan. Ya betul Bapak Ibu ya. Kalau kita ingat Natal berarti kita ini cenderung kepada pesta, sukacita, makanan, minuman, pakaian, uang yang banyak, tunjangan hari raya dan sebagainya. Biasanya cenderung seperti itu. Sehingga kalau bulan Desember itu adalah bulan sukacita bagi orang yang percaya, katanya begitu. Haleluya. Tapi tidak sedikit orang di bulan Desember justru dalam keadaan pusing kan gitu ya. Kenapa? Karena katanya di bulan Desember itu pengeluaran bertambah. Belanja baju anak, belanja baju suami, belanja baju istri. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit terjadi pertentangan ketika masuk bulan Desember. Kadang-kadang suami penyakit jantungnya naik, ya, tensinya naik. Istri juga seperti itu. Kenapa? Karena biasanya mereka memikirkan bagaimana bisa menutupi kebutuhan di bulan Desember. Bapak Ibu Saudara, kalau di Manado ini sudah wangi kue, ya, wangi kue ya. Di setiap rumah pasti di Manado itu wangi kue, karena rata-rata mulai bulan 11 orang sudah mulai buat kue kalau di Manado. Ya, kalau di sini belum ada wangi apa-apa, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya bersyukur kita bisa menikmati akhir bulan Desember ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada orang yang kehilangan sukacita ketika bulan Desember. Saya ingat kalau bulan Desember ketika saya ada di Medan, ketika saya masih kecil, karena rumah kami memang orang yang paling susah ya di kota Medan. Kalau sudah bulan Desember kami pusing. Saya itu sangat melihat teman-teman saya punya kue, punya makanan banyak, pakaian barang. Kalau saya itu nggak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Sukacita saya berkurang karena saya tidak mengerti tentang arti daripada Natal sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Apakah kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya ketika kita melaksanakan Natal dengan sederhana? Ya, Bapak Ibu Saudara,
Maka jika kita kehilangan sukacita karena uang tidak ada, maka sebetulnya kita salah memaknai daripada Natal. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Sebetulnya apakah Natal itu berhubungan dengan makanan? Natal itu berhubungan dengan pakaian? Natal itu berhubungan dengan uang? Jangan sampai Bapak Ibu, kita berada di bulan Desember, kita berada di bulan Natal, tetapi ketika kita tidak punya uang, ketika kita tidak punya pakaian, kita kehilangan sukacita. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat. Tema renungan firman Tuhan pada pagi ini yaitu tujuan daripada Natal. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan tujuan daripada Natal. Sama-sama, 1, 2, 3. Tujuan daripada Natal. Ya, terima kasih. Mari kita coba melihat apa sebetulnya tujuan daripada Natal, sehingga Bapak Ibu ketika kita ada di hari Natal, kita boleh menikmati sukacita melebihi daripada sukacita yang biasa. Seharusnya Natal kita senang, ya betul. Tetapi tidak sedikit orang ketika Natal jadi susah. Bapak Ibu Saudara, alasannya macam-macam. Suami di perantauan, istri di perantauan, anak jauh, nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya pakaian, nggak punya segala macam. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apakah memang Tuhan Yesus datang atau Natal terjadi untuk membuat kita susah. Bisakah kita melaksanakan Natal dengan sederhana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Makanya hari ini kita akan lihat, jangan sampai Bapak Ibu mengukur Natal dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Jangan sampai Bapak Ibu mengukur Natal, sukacita Natal tergantung dari apa yang kita dapatkan. Memang kalau kita dapat lebih kita senang, betul nggak? Betul nggak? Tetapi kalau memang belum dapat, apakah kita kehilangan sukacita Natal? Karena itu kita mau pelajari tujuan daripada Natal apa? Tujuan daripada Yesus datang apa? Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Apakah untuk merayakan pesta, makan-makan, minum-minum, pakaian dan sebagainya? Enggak. Kita akan lihat dalam bagian ini. Tujuan daripada kedatangan Yesus, tujuan daripada Natal, yaitu kita akan pelajari mengapa Yesus harus jadi manusia, mengapa Yesus harus turun ke dunia. Salah memahami tujuan, maka manusia menjadi salah dalam merayakannya. Nah, kita akan belajar dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu, tujuan daripada kedatangan Yesus, tujuan daripada Natal, mari kita lihat ada 2 poin. Yang pertama adalah mengapa Yesus datang ke dunia? Mengapa ada Natal? Untuk apa Natal? Yang pertama adalah untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu coba lihat ayat 21 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan daripada kedatangan Yesus, tujuan daripada Natal bukan untuk makanan, bukan untuk pakaian, bukan untuk pesta-pesta, bukan. Tetapi tujuan daripada Yesus datang, tujuan daripada Natal adalah untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa saya pikir. Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 mencatat bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama. Siapa manusia pertama? Jangan-jangan Bapak Ibu sudah nggak tahu. Siapa? Adam. Istrinya siapa? Hawa. Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1 pasal 2. Kemudian pasal 3 dicatat bahwa manusia yang diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa itu jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kena kutuk. Kutuknya 2. Satu kutuknya yaitu mati. Mati jasmani dan mati rohani. Mati jasmani artinya bahwa manusia harus mati secara daging. Makanya ada kematian. Gak mungkin manusia gak mati. Kenapa? Karena kematian adalah akibat daripada dosa. Itu yang pertama, jasmani mesti mati. Yang kedua, mati rohani. Mati rohani bagaimana?
manusia terputus hubungan dengan Tuhan, sehingga manusia pertama yang ada di Taman Eden diusir dari Taman Eden. Dua hal ini terjadi. Kemudian Bapak Ibu, kemudian dikatakan ada akibatnya. Akibatnya perempuan katanya akan melahirkan dengan bersusah, kesakitan bukan bersusah payah, kesakitan. Laki-laki mencari uang akan bersusah payah. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu tumbuh untuk dikelola oleh manusia pertama. Bapak Ibu, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia berusaha mencari yang namanya Tuhan. Usaha manusia mencari Tuhan kemana? Manusia mencari Tuhan di pohon, manusia mencari Tuhan di gunung, manusia mencari Tuhan di goa, manusia mencari Tuhan di segala tempat. Itulah makanya muncul berbagai agama-agama suku. Salah satunya agama orang Batak itu agama sepele bego. Nggak tahu kalau orang Tionghoa agamanya apa sebelum mengenal Tuhan. Pasti ada. Nggak tahu orang Manado agamanya apa sebelum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dalam bagian ini bahwa manusia pertama setelah jatuh dalam dosa, mereka berusaha mencari Tuhan. Tetapi semakin mereka mencari Tuhan, semakin Tuhan tidak bisa dijumpai oleh manusia. Kenapa? Karena Allah kudus, manusia tidak kudus. Allah sangat maha kudus, manusia berdosa. Sehingga Bapak Ibu, apapun usaha manusia mencari Tuhan, manusia tidak bisa menemukan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, manusia tidak bisa menemukan Tuhan kecuali Tuhan yang dari surga turun ke dunia. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, apapun usaha manusia mencari Tuhan, mereka tidak akan bisa menemukan Tuhan kecuali Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia, baru bisa manusia menemukan Tuhan. Inilah yang namanya Natal, Bapak Ibu. Jadi Natal tak berhubungan dengan makanan, pakaian, keuangan. Natal berhubungan dengan karya penebusan Tuhan di kayu salib. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, sukacita Natal tidak ditentukan oleh uang. Sukacita Natal tidak ditentukan dengan naik jabatan. Sukacita Natal tidak ditentukan dengan banyaknya harta benda. Sukacita Natal adalah ditentukan karena Tuhan turun dari surga menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita ketahui. Pergumulan terberat manusia bukan hutang uang, bukan gak punya harta, bukan gak punya jabatan, tetapi pergumulan terberat manusia adalah hutang dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali saya sampaikan pada hari ini. Tuhan datang bukan untuk merayakan pesta panen Bapak Ibu, penghasilan Bapak Ibu. Tanpa panen pun Bapak Ibu, tanpa punya penghasilan pun Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak bisa membatasi hadirnya Natal. Kenapa? Karena Natal datang, Yesus datang ke dunia justru ketika kita dalam keadaan berdosa. Apa beban Bapak Ibu yang paling berat? Coba, apa beban Bapak Ibu yang paling berat? Sakit bisa membuat ke dokter, betul? Betul nggak? Usaha hari ini sedikit penghasilannya, besok bisa banyak, kan gitu. Pak Wan tadi katakan master plan tahun depan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi kalau tidak tercapai juga apa sukacita Natalnya nggak jadi, kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sukacita Natal terjadi karena kita manusia berdosa. Jadi Bapak Ibu, beban yang paling berat dalam diri kita adalah dosa. Kenapa? Karena nggak ada tabib, nggak ada dokter, nggak ada pengusaha, nggak ada jutawan milioner yang bisa menebus dosanya. Kenapa manusia harus kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena manusia berdosa. Nggak ada manusia yang kudus di
manusia butuh penebus dosa. Dan hari ini kita belajar kenapa Yesus datang, untuk apa Yesus datang. Makanya setiap orang yang tahu bahwa dirinya berdosa, sukacitanya ketika Natal, sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu dia manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya menikmati Natal ketika setelah saya sadar saya terima Tuhan Yesus. Sebelum saya bertobat, sebelum saya kenal Kristus, saya tidak pernah menikmati sukacita Natal. Walaupun saya punya uang, walaupun saya punya sesuatu, saya tidak pernah menikmati sukacita Natal. Sukacita biasa aja. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, bertobat, saya menikmati sukacita Natal. Tidak ditentukan oleh uang, tidak ditentukan oleh harta. Kenapa? Karena saya tahu Sang Juru Selamat saya sudah datang untuk menebus dosa saya. Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memakai Yusuf dan Maria menjadi alat Tuhan untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Ya, apa beban terberat dalam diri kita? Betul Bapak Ibu, Corona memang telah menghantam ekonomi, betul ya? Ya, nggak sedikit orang yang usahanya hancur, nggak sedikit orang yang mengalami stres, nggak sedikit orang yang melarikan diri karena Corona ini memang. Kenapa? Nggak sedikit orang yang ketakutan, mengalami gangguan kejiwaan, nggak sedikit Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Tuhan berkata bahwa dua yang terjadi ketika Corona ini. Manusia yang stres bertambah. Kedua apa? Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, penjahat bertambah, kejahatan bertambah. Ini penting sekali. Kehidupan ekonomi, banyak usaha yang terganggu, banyak yang bahkan ditutup, PHK terjadi di mana-mana. Manusia punya banyak penyakit, jantung dan sebagainya. Karena banyak cicilan-cicilan yang harus dibayar tetapi tidak mencapai target. Ya, muncul berbagai hal, kejahatan-kejahatan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya katakan bahwa Natal terjadi bukan karena kita punya hutang dibayar orang lain, bukan. Sukacita Natal terjadi bukan karena kita punya uang lalu kita senang. Sukacita Natal terjadi karena kita tahu bahwa kita orang yang berdosa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kita boleh menikmati sukacita Natal bukan karena kita punya sesuatu, tetapi karena kita tahu Kristus datang. Karena kita manusia yang berdosa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena itu ketika kita menjalani hidup ini, nikmati hidup ini sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak menyadari bahwa dosa adalah beban terberat dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa menikmati hidup ini. Kenapa? Karena baginya semuanya adalah uang, harta, jabatan, dan pangkat. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia tahu kedatangan Tuhan untuk saya yang berdosa ini, maka dia tahu beban terberat dalam hidupnya adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, ya, agar kita bisa menjalani hidup ini, menikmati ini. Jangan sampai gini, Desember berlalu, tetapi kita merayakan Natal itu selalu dalam tekanan, selalu dalam pergumulan, selalu dalam permasalahan, selalu yang menghantui hidup kita adalah uang, jabatan, dan pangkat. Emang kita senang kalau dapat uang, betul nggak? Senang nggak? Senang dong. Dapat jabatan senang nggak? Senang kan gitu ya. Resonnya maju, Pak Jericho, senang nggak? Senang dong, betul nggak? Tetapi pertanyaan saya, kalau memang itu belum tercapai, apakah sukacita kita hilang? Ya, Pak Pangaribuan ngomong ini
nikah di bulan minggu depan. Ya, tapi saya harap sukacitanya bukan karena mau nikah saja, tetapi karena sadar bahwa kita berdosa, pengaribuan berdosa. Yesus datang untuk pengaribuan yang berdosa. Haleluya. Amin. Ini yang paling penting. Karena beban terberat kita bukan hutang uang, bukan hutang jasa, tetapi hutang dosa. Pak Wawan bisa ditebus nggak dosa? Pakai mobil Pak Wawan? Nggak bisa Pak Wawan ya. Tapi kalau hutang bisa nggak ditebus dengan mobil? Bisa. Bisa nggak dilunaskan? Bisa. Cicilan bisa nggak ditebus dengan uang? Bisa. Semuanya bisa. Tapi hutang dosa. Ini adalah beban yang terberat dalam diri manusia. Ketika saya menyadari dan mengalami panggilan Tuhan yang luar biasa, saya mengatakan, Tuhan, aku nggak butuh yang lainnya. Aku hanya butuh anugerah-Mu bagiku, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara, karena itu orientasi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orientasi surga. Tapi, kalau surga saja kita pikir, kalau gitu dunia nggak usah. Jangan. Kalau surga Tuhan sediakan, pasti perkara dunia Tuhan siapkan. Tetapi enggak tiba-tiba Tuhan jatuhkan dari langit uang kepada kita. Kita mesti bekerja, ya gitu ya, berusaha. Ya, kalau tiba-tiba dijatuhkan Tuhan dari langit, kita jantungan. Apa ini? Langsung mati, berarti mati langsung kan? Enggak, bekerja, ya, bekerja, ya. Karena itu konsep saya, kerja buat Tuhan itu enggak cuma di gereja, tetapi di usaha pun kerja buat Tuhan. Haleluya. Jangan Bapak Ibu kelihatan rohani kalau di gereja saja, di usaha Bapak Ibu kelihatan koboi. Enggak boleh. Kita rohani di gereja, di usaha pun kita mesti rohani. Ya Pak Jeriko ya? Ini orang tahu. Oh iya. Haleluya. Hari ini Bang ya, apa dulu? Ditunda dulu Bang. Hari ini belum ada apa. Ya enggak apa-apa Teh. Aku doakan supaya besok bisa double. Kan gitu ya. Betul enggak? Jangan tunjukkan kita karena hari ini nggak ada, langsung kita marah-marah dan sebagainya. Kerja dengan baik, usahakan dengan baik. Ya, berikan pinjaman kepada orang yang pantas. Ya, betul nggak? Jangan sampai dia cuma jualan kerupuk, pinjamannya 5 juta, nggak cocok sama usahanya. Kan gitu, betul nggak? Nggak cocok. Ya Pak Wawan ya, usahanya luar biasa, lalu Pak Wawan drop barang-barang yang begitu luar biasa. Nggak cocok, karena itu usaha mesti diatur, ditata. Kalau surga orang yang sudah percaya bahwa dirinya ditebus oleh Tuhan, dia senang. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi nggak sampai di situ, perkara dunia pun mesti dikerjakan dengan senang. Haleluya. Walaupun misalnya Pak Wawan tagihannya kecil, kan gitu pas dapat, nggak apa-apa, senang. Hari ini belum, besok mungkin lebih besar. Haleluya. Pengharapan kita pengharapan surga. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Jangan sampai kita menjadi hamba harta. Jangan sampai kita diperbudak dengan semuanya itu. Sebetulnya dosa adalah beban kita yang paling berat. Dan itu nggak bisa dituntaskan dengan orang tua kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita. Itu hanya bisa dituntaskan melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Betul kita masih butuh uang, betul kita masih sakit dicubit, tetapi paling tidaknya sukacita Natal sudah ada dalam diri kita. Ini yang pertama, ya Bapak Ibu ya, kita mesti ketahui bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Karena itu tidak ada manusia yang bisa menanggung dosa manusia kecuali Tuhan yang turun ke dalam dunia yang tidak berdosa, menghapus dosa manusia. Ya. Yang kedua, untuk apa Tuhan datang? Untuk apa Natal? Yang
tensi darah naik dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Natal kita rayakan hanya segitu saja. Mari kita lihat, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Yang pertama untuk apa? Tadi sama-sama kita katakan, untuk apa? 1, 2, 3. Untuk menebus manusia dari dosa. Bapak Ibu bisa menebus Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada utang pegadaian, bisa nggak Bapak Ibu tebus? Bisa ya. Tetapi hutang dosa, pegadaian nggak bisa menyelesaikannya. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk apa Natal? Yang kedua adalah untuk menggenapi firman. Untuk apa Bapak Ibu? Menggenapi firman, menggenapi setiap janji. Coba bantu saya buka Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Sang Immanuel, Juru Selamat. 800 tahun sebelum Yesus datang, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh Nabi. Yuk sama-sama kita baca. Ya. Udah baca? Dapat? Siapa yang dapat? Yohana dapat? Yohana, coba baca Yohana. Yesaya 7 ayat 14. Sama enggak dengan ayat 23, 22? Sama enggak kira-kira? Sama enggak Bapak Ibu? Coba lihat. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Pasal Yesaya pasal 7 ayat 14 seperti itu enggak? Artinya 800 tahun sebelum Yesus lahir sudah disampaikan bahwa nanti akan ada Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Dia akan lahir 700 tahun sebelumnya, 800 tahun sebelumnya sudah disampaikan. Inilah yang namanya nubuat. Kalau nubuat itu seperti ini, disampaikan Tuhan melalui Nabi, nanti digenapi. Kan gitu. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tergenapi di Matius pasal 1 ayat 23, tergenapi apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Selama 800 tahun menunggu janji itu, dan Tuhan menggenapi janji Tuhan, Yesus Sang Immanuel menunjukkan bahwa setiap apa yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menyatakan bahwa kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Coba kita buka salah satu, membuka Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Nanti satu lagi Yesaya pasal 12 ayat 28. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 11. Lalu satu Yesaya pasal 12 ayat 28. Coba kita buka. Oke, ini kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sama-sama di depan. 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut